Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini, dan ini sudah masuki hari yang ke-21. Semoga siam kita, qiyam kita, tilawah kita, infak sedekah kita, dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabiin, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang saya baca dalam muqaddimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan kondisi umatnya. Wa qala ar-rasul ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, tidak diacukan lagi, tidak dianggap penting lagi. Lafaz mahjura di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, idza tuliya alaihimul Qur'anu aksarul laghat wal kalama fi ghairihi hatta la yasma'u. Orang yang termasuk kategori abai, tidak menganggap penting Al-Qur'an itu, kata Ibnu Katsir, ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, kebanyakan mereka itu gaduh, berbicara sendiri-sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Orang yang demikian ini min hajronihi, termasuk orang yang abai terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, mahjura kata Ibnu Katsir, wa tarkul imani bihi wa tarkut tasdiqihi, meninggalkan iman dengan Al-Qur'an, tidak iman dengan Al-Qur'an, tidak membenarkan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu hak min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang demikian ini termasuk hajronihi, orang yang abai dengan Al-Qur'an. Wa tarku tadabburihi wa tafhamihim, termasuk kategori mahjura itu adalah orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an dan memahaminya. Kemudian wa tarkul amali bihi wa imtisali awamirihi wastinabi jawajirihi, meninggalkan amal dengan Al-Qur'an dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, tidak mau melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, wal udulu anhu ila ghairihi min syi'ri,
berpaling dengan yang lainnya. Satu contoh misalnya, orang bisa melihat HP, itu bisa berjam-jam tetapi membaca Al-Quran barang 20 menit, beratnya luar biasa. Itu termasuk al-udul, termasuk yang berpaling dari Al-Quran dan berpindah dengan yang lainnya. Jadi ada 4 atau 5 yang termasuk kategori mahjura, orang yang abai. Yang pertama adalah ketika dibacakan Al-Quran, kebanyakan mereka itu gaduh, berbicara sendiri-sendiri. Yang kedua, tidak beriman dan membenarkan Al-Quran. Yang ketiga, tidak mentadaburi dan memahami Al-Quran. Yang keempat, tidak beramal dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya apa yang dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, berpaling dengan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka bagaimana kita ini biar tidak termasuk dalam kategori mahjur? Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran agar kita tidak termasuk orang-orang yang abai, orang-orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak menganggap penting Al-Quran. Maka yang pertama adalah kita dengan membacanya. Membaca adalah batas minimalis dari keimanan kita terhadap Al-Quran, membacanya. Dengan terus belajar, yang belum bisa membaca terus mempelajari Al-Quran. Yang sudah membaca terus mempelajari Al-Quran, bagaimana tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya. Karena Allah merintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu jelas ilmu tajwidnya seperti apa, makharijul hurufnya seperti apa. Kemudian yang kedua, agar kita tidak termasuk orang yang abai, dianggap mahjur adalah mentadaburi Al-Quran, menggali makna rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Membacanya kita sudah baik, karena di dalam ketika kita membaca Allah memberikan keutamaan, setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Maka harus ditingkatkan ke level yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Apa yang kita baca, kita berusaha untuk memahaminya, menggali makna agar rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran bisa kita dapatkan. Hikmah-hikmahnya biar kita dapat temukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad 24. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah tertutup? Tujuan dari mentadabburi Al-Qur'an adalah apa? Akan menambah keimanan kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, Al-Quran itu min indillah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah keimanan kita dengan Al-Quran, sehingga kita di dalam melaksanakan, menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai pedoman hidup kita. Lalu yang ketiga jamaah rahimakumullah, agar kita tidak termasuk yang mahjur, kita menghafalkannya. Kalau toh kita tidak bisa 30 juz, minimal juz 30. Jangan sampai kita tidak punya hafalan sama sekali. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula alladzi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang yang tidak ada di dalam perutnya atau di dalam hatinya itu sesuatu dari Al-Quran, tidak punya hafalan sama sekali,
kal baitil kharib, seperti rumah yang mau roboh. Membaca sudah kita lakukan. Naik lagi mentadaburi isinya. Kemudian naik lagi kita menghafalkannya. Naik lagi setelah kita membaca, mentadaburi, kita menghafalkan, kita paham yang kita baca, lalu kemudian kita mengamalkannya. Sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita, dari kitab-kitab, kalau itu tidak kita amalkan, maka sungguh juga ilmu tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka para sahabat itu setiap turun satu ayat, maka segera dilaksanakan. Bahkan Yai Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Asr hampir 7 bulan. Yai Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un 3 bulan. Karena tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dihafalkan, tidak sekedar dipahami, tetapi yang paling penting adalah juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami dari Al-Quran itu, kita dakwakan, kita share kepada orang-orang lain. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun hanya 1 ayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal inilah jika kita lakukan, maka kita terlepas dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Allah. Ya qaumi, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini tidak diajukan lagi, tidak dianggap penting lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.